Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan dan serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang sangat kita nanti-nantikan ini, yaitu Roadshow Mapres UMY. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini. Saya Widya Pangestika Ningtyas Prabowo Putri, selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang dalam acara Roadshow Mapres UMY. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Muhammadiyah. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, penyampaian materi. Yang keenam, sesi tanya-jawab. Yang ketujuh, sesi foto bersama. Yang kedelapan adalah penutup. Untuk selanjutnya, akan dimulai dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara Roadshow Mapres UMY dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi kita diberikan kelancaran pada acara malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudara Maulana Hidayat. Kepada Saudara Maulana Hidayat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa ma khalaqta hadza batila subhana fakina adzaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an amanu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah
innaka la tukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Maulana Hidayat yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Muhammadiyah. Dimohon kepada hadirin sekalian
Acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh komunitas mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Teknik. Kepada Stefani Ajis kami persilakan. Baik, dengar jelas? Ya, terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik, Mas Alvin, beserta jajarannya. Yang saya banggakan, teman-teman dari komunitas mahasiswa berprestasi, serta partisipan yang juga saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya minta maaf kalau suaranya agak serak dan terdengar flu. Saat ini saya sedang dalam masa recovery, teman-teman mohon doanya juga. Baik, yang pertama tentu kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, kita sebagai akademisi muslim kita punya dua pilihan. Jika keadaannya buruk, kita bersabar. Jika keadaannya baik, kita bersyukur. Selawat juga teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam segala lini kehidupan. Beliau yang mencontohkan kita bagaimana bersikap secara proporsional dalam segala keadaan. Semoga beliau menjadi teladan dan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya banggakan, yang pertama kami ingin ucapkan terima kasih banyak kepada BEM dari Fakultas Teknik yang sudah menerima kami meskipun secara virtual, yang sudah menyediakan wadah untuk teman-teman Komapres sharing, berbagi, dan juga tentunya saling menginspirasi dalam sebuah wadah yang menurut saya sangat positif ini. Kami ucapkan terima kasih karena mau membantu kami untuk menyukseskan acara ini. Selanjutnya kepada teman-teman mungkin yang gabung di sini angkatan 19 juga angkatan 20. Jadi sedikit dijelaskan, Komapres ini adalah komunitas mahasiswa berprestasi. Jadi teman-teman yang tergabung di dalam Komapres ini adalah yang kemarin menjadi delegasi dari masing-masing fakultas yang ada di kampus. Setelah melalui proses panjang di pemilihan mahasiswa berprestasi, teman-teman itu kemudian disatukan dalam sebuah wadah, yaitu Komapres ini. Nah, tujuan kita melakukan roadshow ini adalah agar semangat prestatif di lingkungan mahasiswa itu terus tumbuh dan terus hidup gitu. Semangat itu kita ingin sebarkan secara masif. Makanya sayang kalau cerita dari teman-teman Komapres ini itu hanya tersimpan dan terendap dalam pikiran sendiri atau hanya di lingkungan teman-teman Komapres sendiri gitu. Dan mungkin juga banyak teman-teman mahasiswa yang belum tahu kalau di UMY itu ada loh ajang pemilihan mahasiswa berprestasi yang sangat bagus untuk jadi tempat teman-teman memaksimalkan potensinya, be the best version of you, di mana harapannya setiap mahasiswa UMY nanti mampu untuk memaksimalkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Apapun potensi yang dia miliki, dia akan mempergunakan itu secara maksimal. Baik, teman-teman, mungkin sekian sambutan dari saya. Wallahul musta'an ila ahsanul hal. Semoga sehat dan kita selalu kuat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada Muhammad Alvin Putra Fanda, kami persilahkan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat selaku perwakilan dari Komapres, Mas Revani Aziz. Yang terhormat teman-teman jajaran atau pimpinan dari Komapres. Yang saya hormati teman-teman panitia pelaksana, dan juga tidak lupa teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik utamanya yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan waktu kita untuk bisa mengadakan sebuah kegiatan yang sangat baik untuk kita semua. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dan ilmu-ilmu yang bisa kita kembangkan ke depannya. Salawat bering salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Teman-teman semua yang saya banggakan, kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang menjadi wadah ataupun satu langkah yang baik untuk kita semua. Kenapa saya bilang sebuah langkah yang baik? Karena untuk beberapa tahun terakhir ini emang Fakultas Teknik utamanya sendiri sangat sedikit untuk minatnya ataupun informasi yang didapat mengenai mahasiswa berprestasi dari Fakultas Teknik. Saya tidak tahu, belum menemukan permasalahannya itu di mana, apakah itu masalah informasi ataukah masalah kekurangan SDM atau bagaimana. Tapi yang saya ketahui bahwa untuk sampai saat ini saya yakin mahasiswa Fakultas Teknik sangatlah berprestasi. SDM dari Fakultas Teknik ini merupakan salah satu SDM unggul gitu. Hanya saja kemungkinan yang saya pikirkan bahwasanya mereka kekurangan informasi ataupun ketidakketahuannya adanya kegiatan Komapres ini. Padahal sebuah komunitas ini merupakan sebuah komunitas yang baik yang dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa untuk sama-sama mengejar prestasi-prestasi yang ada, baik itu secara tingkat kampus, tingkat fakultas, ataupun secara tingkat nasional yang lebih tinggi. Diharapkan bahwasanya kegiatan ini menjadi sebuah contoh bagi teman-teman yang lain apabila ada teman dari Fakultas Teknik ini yang mengikuti kegiatan komunitas mahasiswa berprestasi ini, sehingga menjadi inspirasi teman-teman semua yang ada di Fakultas Teknik utamanya, sehingga ketika mereka mendapatkan sebuah prestasi, ada sebuah kebanggaan yang mereka bawa gitu. Tidak hanya kebanggaan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga kebanggaan untuk fakultasnya gitu, untuk kampusnya ataupun untuk prodinya itu sendiri. Mungkin banyak prestasi yang telah dicapai, tetapi bagaimana mereka dapat menampilkan bahwa mereka itu berprestasi gitu. Mereka terkadang hanya selesai mendapatkan kejuaraan ataupun mengikuti lomba, setelah itu selesai, tidak ada secara publish atau secara tidak ada orang yang mengenal bahwa dia mengikuti perlombaan ini, dia pernah mengikuti lomba ini, dia berprestasi dalam bidang ini. Tidak pernah ada yang tahu karena mereka yang tidak pernah tentang adanya komunitas ini gitu. Mungkin diharapkannya setelah kegiatan ini banyak mahasiswa Fakultas Teknik utamanya yang menjadi lebih tahu gitu tentang komunitas mahasiswa berprestasi ini, sehingga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik yang lain untuk terus mengejar cita-cita dan prestasi-prestasi yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman dari Komapres telah berkunjung ke Fakultas Teknik. Terima kasih kepada teman-teman panitia pelaksana, karena semoga saja kegiatan ini dapat menjadi langkah awal bagi kita semua untuk menjadi sebuah kegiatan besar nanti ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Alvin Putra Vanda dan Revani Aziz atas sambutannya. Acara selanjutnya
yakni acara inti, yaitu sosialisasi roadshow Mapres UMY yang akan dipimpin oleh moderator. Dan saya akan membacakan CV moderator, yaitu Melania Isti Ratnawati. Beliau merupakan mahasiswa jurusan Agribisnis angkatan 2018. Prestasi terbaru yaitu mahasiswa berprestasi FP 2021 dan baru-baru ini menjadi salah satu penerima pendanaan PKM PI penerapan IPTEK tahun 2021 oleh Dikti. Adapun organisasi terbaru yaitu di KMFP sekarang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kader periode 2020-2021 IMM-FP UMY. Yang kedua, menjadi Bendahara Komunitas Mahasiswa Berprestasi UMY periode 2021-2022. Kepada Melania Isti Ratnawati, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Widya. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Alhamdulillah. Oke. Tadi kan Terdengar, Mbak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Widya atas waktu yang telah diberikan kepada saya dan juga teman-teman BEM. Sekali lagi terima kasih buat Mas Alvin dan jajarannya karena sudah mau direpotin melalui WhatsApp ya, Mas Alvin dan teman-teman. Mungkin tadi sudah sedikit dikenalkan oleh Mbak Widya, tapi saya mau kenalan sendiri, singkat. Nama saya Melania Isti Ratnawati, biasa dipanggil Mela, dan saya dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian, sebelah teknik ya, Fakultas Pertanian angkatan 2018, jadi sudah semester 6. Doain ya, semoga cepat lulus. Oke, sebelum mulai, aku mau bilang nih teman-teman kalau Fakultas Teknik ini merupakan fakultas yang paling spesial, karena dua pemateri kita itu adalah juara utama, baik dari program sarjana maupun program diploma. Ada Mbak Ica dari sarjana dan ada Mas Pasya dari diploma. Wow, juara 1 bergabung. Saya pelengkap, saya pelengkapnya saja. Oke, sebelum mulai ke pematerinya, karena Fakultas Teknik ini merupakan fakultas yang banyak program studinya, aku mau nyapa teman-teman 4 program studi ya. Nanti teman-teman bisa bilang halo, hadir, atau bagaimana. Oke, yang pertama, karena teman-teman dari teknik itu kebanyakan dari sipil, maka saya sapa dulu teman-teman sipil. Ada nggak nih teman-teman fakultas, teman-teman prodi sipil? Ada, Mbak. Oke, ada. Ada. Oke, banyak ya. Kosim teknik sipil. Oke, yang kedua ini adalah prodinya adik aku, teknik elektro. Tapi kayaknya dia nggak join deh di sini. Adik aku, teknik elektro ada nggak teman-teman teknik elektro? Mas Alvin bisa hai? Hadir Mbak Mela, teknik elektro saya. Oke, hadir. Oke, yang ketiga ini saya mau sapa teman-teman yang kebetulan kolaborasi sama PKM saya di tahun ini 2021 PKM PI ada teknik mesin. Ada nggak nih teknik mesin? Siapa, Dir? Oh, Masya Allah. Oh, teknik harus tegas ya. Saya juga mau tegas. Oke, yang terakhir ini mohon diralat ya teman-teman ya. Karena kayaknya saya agak bingung ini nyebutnya TI itu teknologi informasi atau teknik informasi. Jadi teman-teman TI bisa say hi terus ralat ya. Yang benar yang mana? Hai. Yang benar? Jadi yang benar itu TI itu teknologi informasi, Mbak. Oh. Kalau memang itu pergantian. Pertamanya teknik informatika, sekarang menjadi teknologi informasi gitu, Mbak. Oh, oke. Mungkin saya kekurangan teman di TI, jadi wawasannya kurang. Jadi saya mau temenan sama anak TI, saya cari deh nanti. Oke, sekarang tanpa basa-basi, aku mau nyapa juga teman-teman speakers. Halo Mbak Ica dan Mas Pasya. Sudah ready? Halo Mel, suaranya jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Oke, ready ya Mas Pasya, Mbak Ica juga sudah siap on cam. Oke, langsung aja yang pertama ini ada keynote speaker kita. Jadi nggak jauh-jauh dari teknik ya, meskipun mungkin fakultas teknik belum ada untuk tahun ini, tapi insya Allah semoga tahun depan ada dan bisa menjabat sebagai juara 1. Amin. Amin. Terus yang sekarang ini kita hadirkan yang sedikit mirip-mirip dengan teknik ya, dari teknik elektromedis. Jadi kan ada tekniknya, jadi hampir mirip lah ya, Mas Pasya.
Oke, sebelumnya saya ingin membacakan CV dari Mas Pasha terlebih dahulu. Sebentar, saya buka. Oke, Muhammad Pasha Mutawakil berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan merupakan mahasiswa penerima beasiswa studi penuh teknik elektromedis program diploma UMY angkatan 2018. Mas Pasha ini menyukai voluntary social activities di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Untuk penghargaan-penghargaan yang ia dapatkan pun juga banyak di antaranya. Pertama, sebagai mahasiswa berprestasi program diploma UMY tahun 2021. Yang kedua, finalis kontes robot sepak bola Indonesia regional level dan national level tahun 2020. Yang ketiga, sebagai penerima beasiswa kewirausahaan program vokasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 2020. Oke, itu hanya sekilas penghargaan di tahun 2020 dan tahun 2021 ya teman-teman. Sedangkan untuk pengalaman organisasinya pun juga banyak, tapi saya akan bacakan yang terbaru saja. Mas Pasha ini juga aktif dalam organisasi di UMY maupun di luar UMY dan juga kegiatan sosial. Salah satunya pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum IMM Program Vokasi periode 2019 sampai 2020, dan di tahun 2020 Mas Pasha menjadi Member of Graphic Designer Volunteer of Tabihita Project Indonesia and Japan. Oke. Mungkin itu saja teman-teman ya. Sebenarnya kalau dibacakan semuanya itu banyak, tapi kita ambil yang terbaru saja. Oke, Mas Pasha udah siap? Siap. Oke. Waktu dan screen dan kuota saya serahkan kepada Mas Pasha. Monggo. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kayaknya udah kelihatan ya? Iya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya dan terima kasih banyak juga pada teman-teman dari teknik kolaborasi pada teman-teman Vokek. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tapi apabila ada yang sakit, kita doakan bersama segera mendapatkan kesembuhan. Ngomong-ngomong mengenai pemilihan mahasiswa berprestasi, tidak lepas kaitannya dengan yang namanya persiapan. Nah, persiapan ini merupakan usaha terbaik bagi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kilas balik mengenai Pilmapres program vokasi yang kemarin itu merupakan Pilmapres di vokasi UMY yang pertama kali diadakan. Sedangkan posisi saya kemarin itu udah berada di semester-semester akhir. Nah, jadi persiapannya itu tergolong dalam waktu yang singkat. Nah, nanti bakalan kita bahas gimana sih memaksimalkan waktu persiapan itu, dan ini merupakan kesempatan yang besar sekali di teman sekarang. Gimana sih memaksimalkan potensi dalam dirinya. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai apa aja yang perlu dipersiapkan dalam. Coba aku. Mohon maaf Mas Pasha, mungkin sinyalnya ada gangguan, jadi sedikit terputus-putus. Jadi mungkin Mas Pasha bisa off cam saja kameranya supaya sinyalnya lumayan mendukung. ini udah jelas. Masih putus-putus Mas Pasha. 3, 4, 5 jelas belum ya?
masih sedikit putus-putus. Atau mungkin bisa dibantu share screen saja, terus Mas Pasha bisa menyampaikan. Mungkin share screen-nya bisa dikirimkan, Mas. Ya, dikirim ke Mas Raihan. PowerPoint-nya bisa dikirim ke Mas Raihan terlebih dahulu. Boleh. Kalau gini udah jelas, Mel? Ya, lumayan jelas. Oke, tadi sampai mana? Kedengeran. Sampai slide 2 kalau nggak salah. Kenapa? Sampai di slide 2. Mas Rehan sudah? Oh, nggak bisa ya, harus saya jadikan co-host dulu ya. Ya, jadikan aku host dulu. Oke, maaf teman-teman, sebentar. Oke, already. Muncul? Ya, muncul. Monggo Mas Pasha bisa langsung dilanjut untuk mempersingkat waktu. 10 menit saya berikan. Oke, maaf ya teman-teman, ada sedikit gangguan. Baik, kita lanjut. Sebelum bahas lebih jauh mengenai apa aja sih yang perlu dipersiapkan, teman-teman pengen ikut dalam Pilmapres, karena teman-teman harus punya motivasi dulu, harus punya motivasi dalam diri teman-teman. Kenapa harus punya motivasi? Jadi kemarin saya sempat lihat di feed Instagram, jadi gini, mau satu kabupaten pun yang nyemangatin, kalau capek ya capek, itu udah satu kabupaten yang nyemangatin. Gimana kalau nggak ada sama sekali yang nyemangatin? Nah, jadi kita harus punya motivasi dalam diri kita sendiri. Jadi kalau menjalani suatu hal apapun itu, kalau kita lagi down, lagi capek, lagi jatuh-jatuhnya, jadi yang bisa bangkitin kita itu motivasi yang sudah tertanam dalam diri sendiri. Pertama misalnya motivasi buat ikut Pilmapres. Nah, teman-teman bakalan bisa punya relasi yang lebih positif, yang lebih bagus. Tadi yang sudah disampaikan sama Ketua Komapres, Mas Trevan. Teman-teman Komapres itu merupakan perwakilan terbaik dari setiap fakultas. Jadi teman-teman di sana bisa membangun relasi yang positif. Saya pernah dibilangin gini sama teman saya, kamu kalau punya kemampuan sebagus apapun, punya skill setinggi apapun, sebaik apapun, kalau nggak ada orang yang tahu kemampuan kamu, ya itu bakalan percuma. Nah, relasi ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini. Nah, selain itu, ya, teman-teman masih ragu nih untuk ikut Pilmapres, apalagi kalau lihat orang-orang yang lain, lawan-lawannya masih banyak banget kejuaraan-kejuaraan yang pernah diikuti misalnya. Nah, jadi tanamin aja mindset nothing tulus. Jadi tidak berorientasi pada
hasil juara 1, juara 3 yang akan kita raih, tapi terus berjuang dan berjuang. Jadi hasil itu nggak cuman juara 1, 2, 3, tapi proses yang kita jalani itu dalam persiapan mengikuti lomba misalnya, itu adalah juga termasuk hasil. Ya, hasil yang akan membuat kita akan terus berkembang. Baik, bisa di next, Mas Rehan. Nah, yang pertama itu capaian unggulan. Nah, capaian unggulan ini merupakan sebuah hasil istimewa yang mendapatkan pengakuan dan diperoleh selama menjadi mahasiswa, baik dari segi akademik maupun minat dan bakat. Capaian unggulan ini akan kita bahas lebih jauh di slide selanjutnya. Kemudian ada gagasan kreatif. Gagasan kreatif ini adalah sebuah karya ilmiah yang berisi mengenai konsep ataupun strategi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs dan revolusi industri 4.0. Nah, ini saya ambil dari panduan Pilmapres nasional tahun ini dan kemungkinan akan menjadi panduan Pilmapres di tingkat fakultas dan universitas tahun depan. Kemudian ada bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman Pilmapres di tingkat universitas yang kemarin itu ada wawancara bahasa Inggris, dari bahasa Inggris dalam bentuk speaking. Nah, jadi teman-teman yang merasa masih kurang bahasa Inggrisnya, masih ada waktu nih buat mempersiapkannya dari sekarang. Bisa di next, Mas Rehan. Dan ini capaian unggulan, teman-teman yang masih ragu karena belum pernah mendapatkan juara 1, 2, 3 baik individu maupun kelompok, minder nih karena merasa lawan-lawannya itu lebih berkompeten dari teman-teman. Nah, teman-teman nggak usah minder, nggak usah ragu untuk ikut Pilmapres. Karena masih banyak nih pos-pos yang lain yang perlu teman-teman isi di Pilmapres. Antaranya ada pengakuan, teman-teman pernah jadi narasumber ataupun moderator, dan lain-lainnya. Penghargaan, teman-teman pernah aktif di organisasi, teman-teman juga aktif di pemberdayaan masyarakat, juga kewirausahaan, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak pos-pos lainnya yang perlu diisi. Jadi Pilmapres itu nggak cuma sekedar yang sering juara 1, 2, 3. Jadi masih banyak pos-pos lainnya yang perlu diisi. Bisa di next. Next, Mas Rehan. Nah, jadi Mapres itu merupakan seorang yang mampu mengenali dirinya dan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki dan akan terus berkembang. Mengenali dirinya nggak cuma mengenali sebatas biodata ya, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya, tapi mampu mengenali dirinya jauh lebih dalam. Jadi seorang mahasiswa berprestasi itu mampu mengenali diri terbaik darinya, be the best version of you, menjadi versi terbaik dari diri seseorang. Jadi jangan membandingkan diri sendiri dengan diri orang lain, tapi bandingkanlah diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Gimana caranya menjadi versi terbaik dari diri kita? Nah, yang saya rumuskan
Pertama itu terus mencoba dan terus mencari tahu. Jadi apabila kita mencoba berbagai hal, baik menulis, menggambar, musik, olahraga, dan lain sebagainya. Kita kalau tidak mencoba, maka tidak akan tahu prosesnya. Akhirnya kita tidak mengerti apakah kita bisa menikmati prosesnya itu ataupun tidak. Ya, dulu waktu SMA, saya pernah bilang sama teman saya, susah nih desain. Desain kan ada aplikasinya tuh, ada softwarenya. Jadi banyak di dalamnya kan banyak menu-menunya, banyak toolsnya. Karena banyak kan akhirnya bingung. Jadi saya nganggapnya susah. Suatu saat saya ikut organisasi dan dapat tugas bikin desain akhirnya. Otomatis kan harus belajar dan harus mencoba. Setelah saya coba, saya pelajari, akhirnya saya menemukan kenikmatan dalam menjalani prosesnya. Saya bisa mengombinasikan desain satu dan desain lainnya, bahkan mencoba berkreasi dengan desain-desain yang baru. Ya, teman-teman, jangan takut mencoba, tapi coba dulu. Suatu hal yang besar itu dimulai dari hal kecil, yaitu mencoba. Kemudian, tidak mengenal batas. Teman-teman teknik yang identik dengan misalnya permesinan, perkabelan, komputer misalnya, ataupun identik dengan bangunan-bangunan, teman-teman jangan sampai terkurung di dalam dunia-dunia yang saya sebutkan tadi. Kita kalau ingin berkembang, kita harus mampu menyingkirkan batasan-batasan. Jangan sampai nggak usah lah belajar kesehatan misalnya, nggak usah belajar ekonomi. Nah, teman-teman kalau ingin berkembang tapi memiliki batasan, itu bakalan menemukan kendala-kendala. Jadi harus mampu dulu menyingkirkan batasan-batasan yang ada di pikiran. Anak teman-teman teknik, siapa yang tidak tahu Pak Habibie? Pak Habibie kan pernah jadi presiden Indonesia juga. Pak Habibie anak teknik. Dan waktu Pak Habibie menjabat sebagai presiden pada waktu itu, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Tapi setelah akhir masa jabatannya, Pak Habibie mampu menstabilkan kembali kondisi perekonomian Indonesia. Hingga sampai akhirnya Pak Habibie dikenal sebagai pionir reformasi di bidang ekonomi Indonesia. Jadi teman-teman, jangan sampai mengenal batasan-batasan. Dan tanyakan pada diri sendiri kemampuan yang paling sesuai. Kemudian tanyakan, apa sih kekurangan yang masih harus diperbaiki. Misalnya nih, teman-teman dalam konteks olahraga misalnya, olahraga lari. Nah, lari itu masih belum tercapai nih kecepatan yang diharapkan. Terus dicek apa sih kesalahannya, apa sih kekurangannya, teknik larinya kah, atau makanannya kah yang masih belum sesuai. Nah, jadi teman-teman harus mampu menganalisa kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri teman-teman. Kemudian memperdalam dan mengembangkan. Nah, jadi sebuah hobi ataupun kemampuan itu apabila tidak pernah diasah, maka tidak akan menjadi bakat. Sedangkan kita tahu bakat adalah sebuah keahlian. Keahlian ini didapat dari hasil terus-menerus berlatih. Jadi kalau punya kemampuan tapi tidak terus digunakan, itu akan sia-sia. Keahlian tidak akan mendapatkan keahlian, hanya sebatas kemampuan. Kemudian terakhir, menemukan mentor. Mentor ini bisa dari dosen, bisa dari kakak tingkat, bahkan teman
ataupun ada tingkatnya yang orang yang lebih berpengalaman atau lebih ahli. Jadi mereka ini yang bisa membantu mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik dari pengalaman-pengalaman ataupun keahliannya. Nah, bisa di next, Mas Rehan. Next. Oke, Mas Rehan, di next. Oke, kalau tidak, Nah, jadi teman-teman harus menjadi diri yang lebih baik dari hari kemarin untuk mendapatkan be the best version of you. Kemudian bersyukur. Kita sebagai Muslim kan dianjurkan mengucapkan hamdalah apabila mendapatkan sebagai ungkapan rasa syukur atas segala apapun yang berhasil kita raih. Nah, kemudian ada satu istilah lagi nih. Mungkin teman-teman teknik sudah familiar, yaitu Eureka. Eureka ini identik dengan Archimedes, itu seorang ilmuwan. Ketika itu dia berhasil mendapatkan suatu hal yang ingin dia cari, yaitu dulu ceritanya setelah dia masuk ke bak mandi dan dia melihat permukaan air naik tuh. Tiba-tiba dia mengerti bahwa volume air yang berubah itu sama dengan volume tubuhnya yang ia tenggelamkan. Akhirnya dia menyadari bahwa volume benda yang tidak beraturan itu dapat diukur dengan presisi. Itu masalah yang sangat sulit dipecahkan sebelumnya. Nah, jadi saking senangnya dia atas penemuannya ini, dia sampai langsung keluar dari bak mandi dan berlarian di jalanan karena ingin membagikan penemuannya itu. Jadi sebesar apapun keberhasilan yang kita raih, kita harus bersyukur dulu. Dan tidak langsung merasa puas. Karena dunia ini terus berkembang dan selalu berkembang. Apabila teman-teman merasa puas dan berhenti ketika berhasil mendapatkan apa yang teman-teman raih, teman-teman akan tertinggal dari dunia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa diskusi lebih banyak. Nanti sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Pasha. Sampaian dari Muhammad Pasha ini lebih ke manajemen diri gitu ya. Gimana kita memanajemen diri kita sendiri untuk mengatur potensi kita, mengatur kekurangan kita, untuk kita menjadi lebih baik lagi versi diri kita sendiri. Be the best version of you. Oke, langsung aja. Karena waktu juga sudah malam, kita menuju ke pemateri yang kedua, speaker yang kedua, yaitu juara pertama, Mapres, tingkat sarjana. Mbak Ica, siap? Siap. Oke. Sebelum dimulai, aku mau bacakan sedikit CV. Sebenarnya ini banyak sekali teman-teman, ada 2 lembar yang saya pegang, 2 lembar HPS, saya bacakan sekilas saja. Oke, Anissa Sophia, atau yang biasanya saya panggil Ica, asalnya dari Bengkulu, Sumatera. Terus penghargaan banyak sekali, baik internasional, nasional. Salah satunya yaitu sebagai mahasiswa berprestasi utama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program Sarjana 2021, penerima insentif PKM GFK Kemendikbud RI 2020, dan penerima beasiswa peningkatan prestasi akademik 2019. Serta untuk penghargaan internasionalnya, Mbak Ica ini pernah menjadi presenter siri webinar antarbangsa isu-isu serantau ASEAN oleh UITM Cawangan Pahang Kampus Laut Malaysia 2020 sebagai delegasi Indonesia pada sidang Dewan HAM PBB ke-42 di Jenewa, Swiss 2019,
dan sebagai Honorary Youth Ambassador for New Zealand 2017. Untuk penghargaan nasionalnya ini juga lumayan banyak. Saya akan bacakan 2 saja. Ini yang mungkin sudah kita kenal ya teman-teman ya. Sebagai pemenang juara 1 Lomba Video Kreatif Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam rangka Hari Perempuan Internasional 2019 dan juga pernah menjadi dalam acara Sehari Jadi Menteri Take Over Position of Deputy Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 2017. Jadi Mbak Ica ini fokus dan suka sama kegiatan gender ya Mbak Ica ya. Selain itu, pengalaman organisasinya pun cukup banyak. Saya akan membacakan yang terbarunya saja. Yang terbaru, Mbak Ica menjadi Sekretaris Umum Indonesian Youth Foundation 2020 sampai sekarang, sebagai Ketua Divisi Hubungan Masyarakat Vismo Club UMY 2019 sampai sekarang, dan menjadi anggota English Career Student English Activity UMY 2018 sampai sekarang. Selain itu, Mbak Ica juga suka banget sama pengalaman-pengalaman sukarelawan. Yang terbaru ini, Mbak Ica sebagai tim pengabdian masyarakat UMY bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Februari 2021 sampai saat ini, dan juga menjadi volunteer pengajar di TPA Al-Mujahadid Yogyakarta 2020 sampai sekarang, serta jadi pengajar juga volunteer di TPA Masjid Al-Fajar Yogyakarta 2019 sampai sekarang. Masya Allah Mbak. Selain berprestasi, pinter ngaji juga ya Mbak Ica ini ya. Alhamdulillah. Untuk menyingkat waktu juga, monggo Mbak Ica, saya serahkan waktu, screen, kuota, dan apapun itu kepada Mbak Ica. Oke, terima kasih Mela. Aku belum bisa share screen, mungkin bisa di ACC. Oke. Sebentar ya teman-teman. Oke. Apakah PPT-nya udah kelihatan? Sudah Mbak Ica. Oke, nanti aku diingetin aja ya Mela kalau misalnya 3 menit lagi deh. Kalau misalnya udah 3 menit lagi diingetin ya. Oke, Terima kasih Mela. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dari Fakultas Teknik. Perkenalkan teman-teman, aku kenalan lagi. Tadi makasih banyak Mela udah dikenalkan. Kenalin teman-teman, nama aku Anissa Sophia. Biasanya dipanggil Ica. Aku adalah mahasiswa Prodi Hubungan Internasional angkatan tahun 2018. Dan alhamdulillah kemarin diamanahi menjadi mahasiswa prestasi utama bidang sarjana UMY tahun 2021. Guys, sebentar ya, aku ditelepon sama mama. Bentar banget. Tunggu. Tiba-tiba ditelepon. Wait. Oke, Mbak Ica. Wait for several time, guys. Oke, teman-teman, mohon maaf. Oke, sudah. Oke, aku lanjut ya, teman-teman. Nah, jadi bentar. Tadi batas perkenalan kan ya. Oke, nah terus teman-teman di sini aku bakal cerita ke kalian secara singkat tentang pengalaman aku join di pemilihan mahasiswa prestasi. Tapi sebelum itu aku ingin mengajak teman-teman semuanya ketika kalian ingin ikut Pilmapres atau kalian melihat seorang mahasiswa prestasi, itu coba definisikan mahasiswa prestasi itu berdasarkan perspektif kalian. Jadi karena kalau kalian ngikutin definisi dari Kemdikbud atau definisi dari kampus, mungkin terlihatnya itu sangat privilege atau sangat pinter banget gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau kalian lihat, kalau aku melihat ya, mapres-mapres itu, aku ngelihat mapres kating-kating yang lalu, terus mapres dari universitas lain, mereka punya background yang berbeda, mereka punya latar belakang yang berbeda, keahlian yang berbeda, tapi kok bisa ya di posisi yang sama sebagai mapres gitu. Nah, terus dari aku melihat itu, akhirnya aku mendefinisikan bahwa sebenarnya mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang biasa aja, mahasiswa biasa, mahasiswa pada umumnya, tapi dia pandai untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai bagaimana dia mendefinisikan mahasiswa ideal. Jadi kalau kalian lihat ada mapres dari Universitas A itu anak teknik, mapres dari UMY itu anak HI, mapres dari UI itu anak ekonomi gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka mendefinisikan mahasiswa ideal itu berdasarkan
cara mereka sendiri gitu. Terus mereka aktualisasikan sampai akhirnya mereka bisa jadi Mapres gitu. Jadi buatlah pandangan tersendiri terhadap Mapres di benak kalian. Jadi kalian bisa ya tadi kalian bisa mendefinisikan sendiri, kalian juga bisa bahkan kalian bisa achieve Mapres itu nggak harus ada titel atau pengakuan dari orang lain gitu. Dengan kalian bisa define sendiri, kalian bisa jadi Mapres bagi diri kalian sendiri gitu. Nah, terus ketika aku ikut proses seleksi pemilihan mahasiswa prestasi, itu pasti kalau kita lihat tuh kayak berat banget ya. Kayak dijelasin sama Pasha tadi, ada capaian unggulan, terus harus buat karya tulis, terus belum lagi harus wawancara bahasa Inggris, sama satu lagi tambahan itu kalau di UNIF adalah IPK. Nah, jadi kayak nggak pede gitu kan, terkadang kayak ngerasa, kayaknya nggak ini deh, kayaknya aku nggak qualified deh untuk daftar ini. Dan itu adalah hal yang normal, teman-teman. Bahkan Mapres dari tahun ke tahun, itu pasti ceritanya adalah mereka tidak yakin untuk daftar. Mereka, bahkan Kak Syafiq cerita Kak Syafiq Mapres tahun lalu, itu dia sempat ingin narik berkasnya. Aku juga kemarin sempat nggak mau lanjut ke UNIF gitu. Jadi, itu normal. Kalau kita nggak pede, waktu kita lagi mau daftar Pilmapres. Nah, tapi apa yang membuat aku akhirnya berani untuk daftar, akhirnya memutuskan untuk daftar, karena ketika dilihat bukan sesuatu yang disiapkan dalam satu malam. Itu tuh adalah berkas-berkas yang cuman berkas itu adalah berisikan apa yang kalian lakukan selama beberapa tahun terakhir, terus kalian kumpulkan jadi satu gitu. Jadi kalian cuma disuruh organize aja apa yang udah kalian dapatkan, terus kalian kumpulkan dalam satu berkas, terus kalian ajukan ke UNIF. Nah, jadi waktu itu aku mendefinisikan bahwa sebenarnya berkas Mapres itu adalah portofolio perjalanan aku sebagai mahasiswa untuk aku ceritakan ke universitas. Ini loh, aku banget selama 3 tahun terakhir berkuliah kayak gitu. Sebenarnya as simple as that. Jadi nggak perlu kalian buru-buru ikut lomba lah. Misalnya sebulan lagi mau ikut Pilmapres, nggak perlu cepat-cepat ikut lomba, cepat-cepat conference dan lain-lain, nggak perlu. Karena orang nggak melihat kamu dari bulan itu, tapi mereka melihat 3 tahun ke belakang kamu udah ngapain aja, apa kontribusi kamu kayak gitu. Dan ya udah, karena itu jadi kumpulin aja berkas-berkas itu jadi satu, terus diajukan ke UNIF gitu. Nah, terus ini tadi udah dijelasin sama Pasha, jadi aku skip aja ya. Apa aja persiapan yang apa aja berkas yang perlu diajukan ke UNIF, terus manfaatnya juga tadi udah dijelaskan sama Pasha, soal relasi, rekognisi, dan kemampuan upgrade diri. Bener banget, aku cuma pengen menegaskan kalau ikut Mapres itu sayang banget kalau cuma pengen menang atau cuma pengen dapat privilege-nya aja, tapi lebih dari itu, menjadi seorang Mapres itu adalah hal yang berat, teman-teman. Karena kalian akan dituntut untuk belajar setiap hari menjadi orang lebih baik, karena orang akan melihat kalian akan jadi sorotan banyak orang, dan kalau kalian tidak berpikir itu sebagai ladang belajar, kalian akan merasa capek sendiri karena diekspektasikan banyak orang. Jadi yang aku highlight adalah manfaat menjadi Mapres itu yang paling jelas adalah kalian akan upgrade diri setiap hari. Karena mau nggak mau kalian harus belajar, harus jadi orang lebih baik, harus jadi panutan banyak orang gitu. Dan kalau kalian memaknai itu sebagai proses perbaikan diri, itu akan jadi hal yang menyenangkan. Gitu. Nah, terus, aku mau cerita singkat bagaimana persiapan aku mengikuti Pilmapres. Jadi, pertama teman-teman, ini adalah template yang aku jalani dari semester 1. Dan kalau misalnya kalian belum mulai ini dari semester 1 atau kalian udah di semester berapa ya sekarang? Semester 4, terus kalian baru mulai, it's okay. Kalian baru mau ikutin template ini, nggak apa-apa banget gitu. Karena setiap orang punya masanya dan setiap masa punya waktunya. Nah, jadi pertama, waktu aku maba, itu aku memulainya sebagaimana maba pada umumnya. Tapi aku tegaskan lagi ya teman-teman, kalian bisa melakukan ini dari sekarang, semester berapapun kalian, nggak ada kata terlambat untuk memulai dan untuk berjiwa maba lagi gitu. Nah, waktu maba itu apa yang aku lakukan? Aku memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan aku belajar sana sini. Jadi waktu semester 1 itu aku benar-benar kepo banget sama apapun lah fasilitas dan privilege sebagai seorang mahasiswa dan sebagai anak HI waktu itu. Karena kebetulan aku dulu dari IPA, jadi waktu aku masuk HI, aku ngerasa kayak gelas kosong banget gitu. Dan aku perlu mengisi itu secepat mungkin dan sebanyak mungkin. Jadi aku kepo banyak hal, aku belajar banyak hal. Jadi ketika aku benar-benar nggak tahu, ya aku cari tahu. Aku
aku dari sana sini, aku ke perpus dan yang lain. Pokoknya aku seberusaha mungkin untuk mengisi gelas kosong yang aku bawa pas aku jadi maba. Nah, terus di semester 2 akhirnya karena aku tadi mencoba banyak hal, terus aku tahu bahwa belajar itu nggak cuma di kelas, tapi aku juga join organisasi, terus aku juga join seminar-seminar. Pokoknya kalau ada kesempatan apapun buat belajar tuh selagi waktu belum malam atau selagi aku nggak ada kelas, aku join-join aja gitu. Nah, jadi setelah itu akhirnya di semester 2 aku mulai perlahan menemukan sebenarnya apa sih yang aku suka dan bagaimana cara aku mengembangkannya tuh aku jadi tahu. Karena tadi aku coba sana sini, terus habis itu aku belajar sana sini, akhirnya aku tahu ini kayaknya menyenangkan deh kalau aku belajar ini. Ini kayaknya nggak deh buat aku karena aku nggak enjoy menjalankannya gitu. Begitu juga dengan tempat belajar, tempat organisasi. Misalnya aku coba organisasi yang profesional atau organisasi yang humanis gitu. Dan aku mulai ngerasa ini kayaknya sejalan sama value aku, tapi ini enggak. Ya udah aku coba jalankan sesuai dengan periode, terus habis itu aku keluar gitu. Nah, proses sampai akhirnya aku bisa perlahan mengenali diri aku sendiri. Dari coba sana sini dan belajar sana sini itu. Nah, terus akhirnya di semester 3 dan semester 4, alhamdulillah aku mulai bisa memetik hasil kerja kerasku. Dan ya walaupun ini aku highlight ya walaupun banyak capeknya dan banyak pengorbanannya. That's true, teman, karena di saat kalian mau jadi mahasiswa aktif, itu harus selaras dengan yang kalian juga akan lakukan gitu. Karena kalian nggak mungkin bisa sama kayak mahasiswa kupu-kupu. Ketika kalian memutuskan untuk organisasi, ketika kalian memutuskan untuk aktif sana sini, untuk ikut course sana sini gitu. Jadi kalian harus mengorbankan waktu kalian mungkin. Kalian akan mengorbankan waktu jalan-jalan, bahkan kalian akan mengorbankan waktu istirahat dan yang lain lah gitu kan. Jadi tapi aku yakin banget setiap pengorbanan itu kalau misalnya kita ikhlas menjalaninya pasti ada hal-hal baik yang bakal datang ke kita gitu. Nah, terus di semester 3 dan 4 alhamdulillah mulai bisa memetik tadi, akhirnya kayak di organisasi yang dari anggota terus mulai naik ke posisi tertentu, terus habis itu dari course misalnya dari peserta terus bisa mulai jadi moderator, terus perlahan jadi pemateri kayak gitu-gitu. Dan di sini aku tekankan adalah teman-teman proses. It's all about proses. Jadi proses panjang yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi sabar aja dalam prosesnya. Kalau kalian benar-benar fokus di jalan itu, kalian bakalan ngerasain kok bahwa kalian itu berkembang dari hari ke hari, naik tingkat gitu, tapi perlahan. Nah, sampai akhirnya di semester 5 ketika ada pengumuman pembukaan Pilmapres, itu sebenarnya aku tidak punya keinginan untuk join karena tadi aku ngerasa kayak I'm not capable enough dan kayaknya bukan aku deh kriteria yang dicari sebagai seorang mapres gitu. Tapi akhirnya didorong karena dorongan banyak pihak untuk coba aja mewakilin prodi gitu kan. Paling enggak ya lulus fakultas gitu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk daftar dan aku enjoy prosesnya. Nah, yang terpenting teman-teman, kalau misalnya kalian mau ikut Pilmapres kayak kata Pak Syatan itu tuh menerima apapun prosesnya. Jadi kalau aku boleh cerita, motivasi aku tuh adalah kemarin ya sesimpel karena aku pengen ketemu sama fakultas lain karena aku ngerasa selama 4 semester aku kuliah, aku jarang banget ketemu sama anak-anak dari fakultas lain. Dan aku ngerasa Pilmapres ini akan mempertemukan aku dengan teman-teman dari fakultas lain. Jadi itu pertama. Terus kedua, aku juga pengen belajar buat karya tulis yang dan oke, thank you Melan. Beri lagi ya. Oke. Nah, jadi aku sadar bahwa ini kelamaan ya, maaf guys. Nah, aku sadar bahwa aku tuh pengen belajar aja gitu. Aku pengen tahu oke gitu penilaian yang baik. Oke gitu buat karya tulis yang baik. Jadi ketika aku harus revisi karya tulis berulang kali sama dosen pembimbingan, aku enjoy karena aku tahu bus dan solusi aku bisa benar-benar clear dilihat oleh orang kayak gitu kan. Jadi aku enjoy the process. Dan yang paling penting adalah teman-teman minta ke Allah kalau semoga apapun keputusannya adalah yang terbaik untuk kamu, untuk kita, untuk aku. Nah, aku juga nggak berharap, bahkan bukan nggak berharap, aku minta doa ke orang-orang untuk aku tidak juara 1. Karena kenapa? Karena aku tahu menjadi juara 1 itu tuh bebannya sangat berat dan ekspektasi orang itu kan. Jadi aku
ketika aku minta doa ke orang tuaku, ke teman-temanku, aku minta doanya pokoknya yang terbaik aja dan jangan juara 1 please gitu. Aku sampai ngomong gitu. Dan tapi ternyata mamaku mendoakannya aku juara 1. Aku bertahu. Jadi pas pengumuman kan aku lagi di luar ya. So aku telepon mamaku kayak, "Ma, aku juara 1" gitu. "Oh, alhamdulillah sesuai doa mama" gitu. Padahal aku mintanya aku mintanya nggak juara 1 gitu. Tapi ternyata itu mungkin yang terbaik bagi Allah untuk aku, untuk bisa semakin belajar, untuk bisa semakin menempa diri. Jadi ya udah aku terima. Dan akhirnya kan aku bisa ketemu sama teman-teman. Itu hal baiknya. Dan oh ya, nah ini tambahan slide tadi aku baru buat tadi dimention sama ketua BEM ya. Gimana sih supaya terlihat? Karena anak-anak teknik itu sama aku juga percaya sama kayak ketua BEM-nya itu pasti berprestasi banget. Nah, gimana cara supaya terlihat? Pertama, laporkan prestasi ke LPKA. Karena sekarang itu kan itu memberikan sertifikat terus habis itu dapat apresiasi gitu. Nah, itu juga datanya digunakan oleh LPKA untuk kalau misalnya kalian itu adalah mahasiswa berprestasi. Nanti kalian bakalan di-share di Instagram kayak gitu. Terus habis itu akan dikasih tahu oleh dosen-dosen kalian. Jadi pertama laporkan ke LPKA kalau misalnya ada mahasiswa yang berprestasi di teknik. Terus yang kedua informasikan ke dosen dan ke BEM. Nah, aku berharapnya teman-teman BEM itu apresiatif terhadap mahasiswa yang berprestasi. Jadi nggak apa-apa sih menurutku kayak Instagram kalian nge-share siapa sih mahasiswa prestasi di teknik, apa, abis ngadain apa, abis berproject apa, pengabdian di mana, itu di-share aja di BEM, di Instagram gitu, biar teman-teman yang dari fakultas lain tuh lihat, oh ada mahasiswa prestasi ini di teknik gitu. Terus yang kedua, tadi bisa aja penyebabnya karena nggak ada informasi ya, atau kurang informasi katanya ketua BEM tadi. Nah, gimana supaya dapat informasi? Mungkin anak-anak tekniknya diarahkan untuk follow Instagram PKA, PKM Center, sama Komapres UMY. Karena paling nggak tiga hal ini, 3 Instagram ini tuh sering banget kasih informasi seputar event-event. Bahkan Pilmapres itu akan, of course, akan diinfokan nanti kalau misalnya teman-teman tahu itu, mungkin bisa dibantu share di Instagram kalian. Dan mungkin disebarin ke himpunan-himpunan prodi. Jadi kayak, ini ada Pilmapres nih open, di-share-share ke grup-grup kayak gitu. Jadi dimasifkan informasinya biar banyak teman-teman teknik itu semangat dan tahu untuk terakhir ini pesan aku sih untuk aku sendiri juga dan untuk teman-teman kalau misalnya kita itu bersyukur banget loh berkembang di lingkungan belajar yang suportif. UMY itu sesuportif itu, bahkan sekarang tuh apa-apa dibuat grupnya gitu. Kampus Merdeka magang ada grupnya, Kampus Merdeka apa gitu ada grupnya, pokoknya ada grup-grup lomba dan lain sebagainya. Itu dimanfaatkan. Terus aku mention juga di sini yang suportif itu sebenarnya dosen dan organisasi mahasiswanya. Jadi kalau kalian tertarik dengan apapun ikutlah UKM. Terus kalau misalnya kalian mau nanya ke dosen tuh tanyalah gitu. Jangan merasa takut, jangan merasa insecure karena ya itulah privilege kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, terus aku juga berharap teman-teman bisa mengembangkan diri menjadi yang terbaik sesuai dengan tema kita, Be the Best Version of You. Dan karena tidak semua orang itu mendapatkan kesempatan menjadi mahasiswa. Jadi jangan disia-siakan ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf banget kalau ini kepanjangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking enjoy-nya Mbak Ca, jadi lupa untuk timekeeper. Meskipun udah beberapa kali dengerin Mbak Ica presentasi ya, tapi kayaknya ada aja insight atau positive vibes-nya yang bisa aku tangkap atau dan mungkin teman-teman tangkap juga. Oke, benar karena tadi di highlight ya teman-teman teknik mungkin belum bisa berpartisipasi di tahun depan. Jadi besar harapan aku dan teman-teman serta teman-teman teknik juga tahun depan teknik bisa berpartisipasi dan mungkin bisa menjabat sebagai juara satunya mungkin. Alhamdulillah, amin. Oke, sekarang kita langsung ke tanya jawab. Buat teman-teman yang mau tanya bisa raise hand atau mungkin langsung nyalakan mikrofonnya. Semoga teman-teman dari teknik atau mungkin teman-teman yang dari luar teknik juga boleh. Seperti tadi saya melihat ada Fakultas Pertanian juga. Saya melihat ada Fakultas Pertanian juga di sini. Jadi semoga teman-teman Fakultas Teknik terutama bisa mengajukan pertanyaan sharing. Karena saya sendiri pun mahasiswa pertanian yang biasanya seliwer-seliwer ya lewat teknik
lebih sering ke teknik sipil ya, karena dekat sipil sama mesin itu ngelihat mahasiswanya itu proyek terus. Jadi saya lihat mereka itu lomba gitu. Tapi mengapa pas di Primapres itu saya mencari teman-teman yang dari Fakultas Utara itu nggak ada dari teknik gitu. Karena saya menunggu-nunggu biar kita tuh kompak. Fakultas Utara ada 4 ya, ada 4 benar, teknik, FP, HI sama FKIK. Jadi aku nunggu banget teman-teman teknik, padahal lomba-lombanya banyak, proyeknya banyak, dan itu keren-keren sih menurut aku. Teman-teman teknik tuh keren semuanya. Jadi ayo kita masifkan semangat prestatif di teknik terutama. Gimana nih teman-teman, masih ada yang mau bertanya nggak nih? Mungkin kostum yang biasanya bertanya bisa bertanya lagi. Ini di teknik. Ada Zulfa dari teknik sipil. Ini ada. Atau mungkin dari teman-teman panitia juga ingin bertanya meskipun sudah 2018 juga nggak apa-apa. Saya izin bertanya, Mbak Mela. Oke, silakan Mas Alvin. Sebagai permulaan dulu, mancing anggota-anggotanya ya, Mas. Ya, mungkin boleh jadi apa ya, pertanyaan awal dulu. Nah, mungkin apa ya, dari pandangan saya atau dari pengamatan saya, teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik ini banyak mengikuti perlombaan, banyak mengikuti kegiatan apa ya, yang bersifat proyek lah. Kalau namanya kami di Fakultas Teknik kan banyak proyek-proyek, entah itu proyek secara untuk kegiatan perlombaan atau itu proyek untuk kegiatan laboratorium atau proyek yang kerjasama dengan dosen. Mungkin banyak hal yang kegiatan yang bersifatnya secara akademisi atau non akademisi. Nah, dari pengamatan saya itu sendiri, mereka ini apa ya, kemungkinan tidak ingin lebih apa ya, tidak ingin lebih secara terluas gitu. Maksudnya itu mereka itu lebih senang untuk berkenalan secara sesama mereka di Fakultas Teknik gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu mungkin bisa dijelaskan kembali sih, Mbak, kepada teman-teman pemateri, apa sih keuntungannya bagi kita ketika kita mengikuti kegiatan dari Komapres ini, apa yang kita dapatkan ketika menjadi salah satu anggota dari Komapres ini sehingga prestasi kita itu bisa ditampilkan gitu. Sehingga teman-teman dari mahasiswa Fakultas Teknik itu tidak berpikir bahwa mereka cukup di fakultasnya aja gitu. Terkadang mereka mungkin beberapa ya berpikir bahwa mereka lebih baik berinteraksi dengan sesama teman-teman dari Fakultas Teknik aja. Jadi tidak menganggap sebuah relasi itu merupakan suatu hal yang lebih penting ataupun relasi di luar fakultas gitu. Mungkin itu sih apa ya, minta bantu dijelaskan kembali juga apa sih keuntungannya ketika mengikuti kegiatan dari Komapres ini, keuntungannya apabila menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di UMY gitu. Mungkin itu sih pertanyaan saya dari Mbak Mela. Terima kasih. Oke, Mas Alvin, ini mewakili ya, sebenarnya sedikit mewakili di FP juga karena iklimnya dan kulturnya hampir-hampir sama. Tapi kalau saya mau jawab satu, saya ikut karena saya mau proof kepada UMY kalau mahasiswa pertanian itu bisa. Jadi menurut saya jika teman-teman ingin ikut berarti teman-teman proof bahwa teknik itu bisa. Oke, monggo ditambahkan Mas Pasha dan Mbak Ica, siapa dulu nih? Mas Pasha dulu. Mas Pasha di sebelah sini. Mas Pasha dulu. Oke, sini. Oke, seperti yang sempat saya singgung sebelumnya, bahwa relasi itu suatu hal yang penting, apalagi di zaman sekarang ini. Kita kalau punya relasi, kita bisa punya akses kemana aja. Misalnya, saya kan dari vokasi elektromedik, kampusnya jauh malahan. Di Brajan, kampus terpadu ada di Bantul. Nah, itu kan jauh banget. Tapi saya emang sering ke terpadu, apalagi kemarin saya juga
terlibat di kontes robot Indonesia di KRI, punya notabene dari teman-teman teknik elektro, tapi saya juga ikut terlibat di sana. Saya punya relasi sama teman-teman teknik juga. Jadi kenapa perlu kita perlu punya relasi? Pertama, kita bakalan punya perspektif lebih luas. Saya kenal Ica dari Visipol, saya banyak belajar dari mereka, apalagi kan sekarang masih banyak persiapan buat Pilmapres nasional, sering ketemu Ica sama Mas Syafiq juga, sama-sama dari HI. Saya nambah perspektif baru mengenai apa sih itu hubungan luar negeri, apa sih, jadi punya ilmu-ilmu baru. Kita kolonya cuman terpaku pada dasar ilmu yang sekarang kita geluti, kita bakalan stuck di sini-sini aja. Sedangkan dunia itu perlu banyak kolaborasi. Misalnya tadi yang saya mention sebelumnya, Pak Habibie anak teknik, misalnya anak teknik penerbangannya tentang pesawatan. Nah itu kan banyak tuh yang perlu dipelajari dari sebuah pesawat aja. Gimana sih pesawat bisa terbang? Bahannya apa sih? Kan banyak tuh, ada fisika, matematika, dan lain sebagainya. Itu untuk teknik. Jadi kalau pertama relasi itu bisa membangun perspektif yang lebih luas. Jadi kalau biar kita nggak ketinggalan zaman, mungkin bisa ditambahkan lebih banyak oleh Ica. Itu sih dari saya, Mel. Oke, makasih Mas Pasya, betul sekali. Karena ya aku pertanian, tapi aku tidak hanya belajar dengan pertanian juga, karena sosial, kita makhluk sosial. Aku juga belajar dengan teman-teman sosial di ekonomi, di Visipol, kayak gitu, dan teman-teman teknik juga. Mbak Ica ingin menambahkan, monggo. Oke, Mbak Ica. Halo Mela, udah ya Pasya jawabnya? Udah. Oke, maaf ya teman-teman, tadi jaringannya tiba-tiba keputus. Ya, aku nambahin dari Pasya. Mungkin ini bisa bisa tambahin jawaban kenapa sih relasi itu penting, atau paling nggak kenapa kita harus ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman dari fakultas lain, atau kasih tahu, atau bahkan kayak kasih tahu kemampuan kita ke fakultas lain gitu. Nah, karena kalau aku mikirnya relasi itu memang nggak terlihat sekarang, tapi terlihat di masa depan. Nah, aku tuh merasa bahwa masa depan itu sangat abstrak. Maksudnya kayak kita nggak bisa menebak di masa depan itu akan seperti apa. Tapi kebanyakan cerita orang-orang sukses itu adalah mereka bisa sampai di posisi itu karena relasi. Entah itu dia ketemu sama teman lamanya, terus akhirnya kolaborasi bareng buat startup misalnya, atau misalnya dia ketemu atau dia ditawarin kerja sama kenalan dia yang cuma say hi doang di kampus dan lain sebagainya gitu. Nah, dari cerita-cerita itu aku sadar bahwa ternyata relasi ini adalah salah satu peluang yang bahkan sangat ngebuka yang namanya rezeki. Kayak gitu. Jadi itu alasan kenapa aku tuh pengen ngobrol sama banyak orang, pengen ngobrol sama banyak orang, atau kayak tidak terkungkung cuma di prodi aja gitu ya, karena aku ngerasa bahwa cuma dari obrolan kayak say hi, cuma ketemuan di seminar aja atau kayak gini-gini doang tuh, suatu saat orang yang benar-benar notice kita itu akan manggil kita lagi ketika mereka butuh sesuatu kayak gitu. Dan itu sih sebenarnya alasan kenapa relasi itu penting. Dan ya benar katanya Pasya tadi, soal kolaborasi juga, bahkan itu tuh nggak cuma terasa di masa depan.
Jadi saat ini tuh kan ada banyak banget peluang-peluang gitu kan, yang dia itu misalnya peluang lomba kayak gitu. Nah, biasanya misalnya aku dari anak HI, pengen ikut lomba apa kayak gitu kan, lomba tentang SDGs, tentang pendidikan gitu biasanya. Nah, aku tuh akan lebih kuat, maksudnya materinya akan lebih bagus kalau misalnya aku kolaborasi sama anak pendidikan bahasa Inggris, karena mereka lebih tahu basic pendidikan itu seperti apa. Nah, ketika aku pengen kolaborasi, pasti yang aku ingat adalah siapa ya teman-teman yang pernah ngobrol sama aku dari pendidikan bahasa Inggris gitu. Oh, ada Gita, aku kenal dia di Mapres. Terus akhirnya aku chat dia, aku ajak dia. Sebenarnya sesimpel itu sih, aku tuh pengen orang-orang ketika mereka butuh seseorang dari HI, atau ketika mereka butuh seseorang dari UMY, atau ketika mereka butuh seseorang dari Bengkulu, atau dari apapun lah background aku, mereka ingat aku gitu. Kalau aku tuh ada di dunia ini dan bisa diajak kolaborasi. Nah, sesimpel itu sih sebenarnya menurutku teman-teman alasan kenapa kita harus berrelasi. Karena membuka pintu rezeki kita di masa depan. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fasya dan Mbak Ica. Gimana Mas Alvin? Baik, terima kasih jawabannya teman-teman dari Komapres. Mungkin ada apa ya, satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Yang ingin saya tanyakan itu tadi kan berkaitan tentang kenapa sih relasi itu begitu penting. Nah mungkin pertanyaan yang lebih luasnya lagi, kenapa sih mereka itu harus menampilkan prestasi mereka gitu? Kenapa apa ya, prestasi yang mereka telah dapat itu perlu untuk dipublish gitu? Nah terus juga untuk angkatan ideal untuk mengikuti kegiatan Komapres itu tuh angkatan berapa sih gitu? Mungkin itu sih Mbak Mil. Oke, jadi sedikit disclaimer ya, kegiatan Filmapres gitu ya. Jadi supaya ikut Filmapres, angkatan berapa, terus kenapa kita harus proof prestasi kita ke orang-orang lain yang kita udah dapat gitu. Oke. Boleh gantian mungkin Mbak Ica dulu, karena udah minum, udah istirahat, monggo. Oke, pertanyaannya menarik ya. Kenapa kita harus nge-publish prestasi kita? Kalau menurut aku ya, ini jawaban pribadi aku, sebenarnya publish tidak publish itu tergantung kenyamanan masing-masing aja sih. Jadi kalau misalnya nyaman untuk tidak mempublish, ya nggak perlu dipublish. Tapi menurutku, kalau publish itu kan jatuhnya terlalu banyak yang mengkonsumsi ya. Nah, itu tergantung ke manusia masing-masing, tergantung ke individu masing-masing. Nah, cuman perlu dikasih tahu ke orang lain menurutku. Karena tadi orang nggak bakal tahu kemampuan kamu tuh apa gitu kalau kamu tidak share tentang kemampuan kamu. Dan prestasi itu menurutku adalah salah satu indikator bukti bahwa kamu itu cukup capable di kemampuan itu. Jadi misalnya kalau kamu memang nggak nyaman untuk publish ke orang banyak, it's okay sih menurutku. Tapi misalnya ketika kamu ketemu orang lain di obrolan, misalnya di lobi HI, di lobi kampus, atau misalnya di Cafe 1912, pas lagi ketemu teman-teman kan, ketemu teman kamu dan ketemu orang lain gitu. Terus habis itu cerita aja kesibukan di kampus ngapain, oh nenek gitu. Terus habis itu sampai akhirnya di obrolan kayak, aku suka tentang kalau aku ya misalnya cerita aku suka buat video gitu sih kemarin. Oh, nah jadi dibawa aja obrolannya untuk memberitahu bahwa kamu tuh suka ini dan alhamdulillah pernah dapat ini kayak gitu. Jadi kenapa itu perlu dikasih tahu menurutku, karena orang tuh akan tahu kemampuan kamu. Nah, ketika orang tahu kemampuan kamu ya berarti ya mereka akan secara nggak langsung mention kamu ketika dia butuh seseorang dari background itu, karena kamu udah punya indikator yang terakui oleh banyak orang kayak gitu. Nah, tapi aku kasih tahu keunggulan publish ya. Publish ini kenapa kita harus share informasi ke banyak orang, atau misalnya kita kasih ke LPKA terus LPKA nge-share gitu kan. Karena kita tidak bisa menjangkau orang-orang yang butuh kita cuma dengan obrolan. Jadi aku merasa bahwa apa yang rezeki yang aku dapatkan akhir-akhir ini itu mungkin kayaknya gara-gara dipublish, karena yang ngubungin aku tuh dari mana-mana gitu, misalnya kayak dari Universitas Papua, dari universitas di luar negeri gitu. Gimana mereka bisa tahu kalau mereka nggak pernah ngobrol sama aku kan?
ya mungkin karena cerita orang lain atau karena dipublish gitu. Jadi selagi niatnya tuh masih baik-baik aja dan tidak menyakiti orang lain, nggak masalah sih menurutku publish. Tapi yang penting harus nyaman aja sih. Kalau dari kitanya nggak nyaman untuk di-share, ya udah nggak usah di-share gitu. Nah, terus kapan waktu yang paling pas paling ideal ya untuk daftar Mapres? Kalau menurutku itu pas di semester 5. Karena di semester 5 itu kita udah semester akhir kan, maksudnya semester akhir untuk daftar Pilmapres, terus abis itu kita udah cukup banyak pengalaman. Karena kalau misalnya kita daftar di semester 3, itu kan kita baru 1,5 tahun kuliah. Mungkin di organisasi kita belum banyak pengalaman, mungkin kita juga belum banyak ikut kegiatan-kegiatan gitu. Jadi paling idealnya semester 5. Tapi kalau mau dari semester 3 daftar dan pengen tahu gimana sih proses Pilmapres, itu nggak apa-apa banget menurutku. Jadi itu balik lagi ke kalian. Itu sih. Oke, thank you Mbak Ica. Oke, next ke Mas Pasha, coba ingin nambahkan. Mas Pasha. Udah lengkap kayak disampaikan sama Ica. Okay. Jadi pertama tadi publish maksudnya kemampuan yang kita miliki gitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan, kenapa? Jadi kalau sebaik apapun kemampuan yang kita miliki, tapi nggak ada orang yang tahu, yaitu nggak bakalan kurang kebermanfaatannya gitu maksudnya. Nah, jadi tadi benar banget yang disampaikan Ica berkaitan dengan kolaborasi juga tadi. Otomatis kan kalau kita butuh seseorang nih, misalnya dalam wirausaha misalnya, kan itu ada banyak aspek, ada ekonomi, ada kreativitas, bikin produk misalnya. Nah, itu kan banyak diperlukan keahlian-keahlian. Nah, sedangkan kalau kita ingin bikin usaha, otomatis kan kita nyari orang-orang yang ahli nih. Nah, jadi kalau kita publish, otomatis orang bakalan tahu, gitu loh. Jadi kita bakalan punya nilai yang lebih untuk lebih bermanfaat. Jadi kemampuan itu tidak hanya untuk kita, tapi kemampuan kita ini bermanfaat juga untuk orang lain. Gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang yang lain. Itu. Jadi nambahin itu sih kalau yang tambahan dari saya. Terus tadi yang satunya idealnya semester berapa ikut Mapres? Oh ya, idealnya semester berapa? Mungkin karena beda kultur, kayak kalau di vokasi kan cuma 3 tahun nih sampai semester 6. Sedangkan di S1 sampai semester 8. Kayak dari sendiri lebih ideal apalagi kalau di vokasi ya. Kalau di vokasi semester akhir itu ideal banget. Kenapa? Karena di Pilmapres di vokasi itu ada produk inovatif yang sesuai sama ketentuan di Pilmapres. Sedangkan di tugas akhirnya juga bikin produk juga. Jadi bisa sekalian gitu loh. Tugas akhirnya dapat, Pilmapresnya juga dapat. Mungkin kalau teman-teman di S1 bisa tuh di semester akhir juga skripsinya dapat, bahan buat skripsinya dapat, bahan buat karya tulis Pilmapresnya juga dapat. Tapi nggak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang masih semester 4 juga ikut terlibat. Misalnya teman-teman punya rasa pengen mencoba nih karena punya prestasi yang banyak, misalnya punya kemampuan, pengen mengukur kemampuannya sudah sejauh mana, ikut aja Pilmapres. Nah, kita ikut kompetisi, ikut organisasi itu sebagai bahan evaluasi dari diri kita sendiri. Jadi kita bisa mengukur sejauh mana sih kemampuanku sekarang
dan dari evaluasi itu kita bisa tahu, bisa memperbaiki diri untuk ke depannya. Udah, Mas Asya? Ya. Oke. Sebenarnya tadi aku dapat WhatsApp nih, dapat chat dari ketua kita, Mas Revani Aziz, yang ingin coba menambahkan lagi gitu. Monggo Mas Revan langsung buka mikrofonnya dan menyampaikan jawabannya. Mel, suara gue kedengeran nggak, Mel? Iya, kedengeran Mas. Suara Mas. Sorry. Agak gemes ya sama pertanyaannya. Konkret aja sih teman-teman dari teknik. Apa sih manfaat masuk masuk ke Komapres dan prestasinya dipublish gitu? Teman-teman akan mudah untuk dibilang banyak akses untuk mendapatkan kemudahan dari kampus. Misal untuk beasiswa atau misalnya proposal lain yang bisa teman-teman approve gitu. Kalau itu kan teman-teman akan atau apa yang teman-teman ajukan untuk kegiatan gitu, teman. Baik yang sifatnya pribadi ataupun secara komunitas ya. Jadi itu akan sangat mendapatkan banyak kemudahan dari LPKA kalau ada label misalnya teman-teman mengikuti masa berprestasi. Apalagi memang dari kampus kan ada reward tuh untuk setiap prestasi yang kita lakukan. Rewardnya itu dalam bentuk duit gitu, entah kelompok atau perorangan. Kalau teman-teman juga tergabung di Komapres ini, hal-hal yang begitu aja lah gitu, Mas Alvin, kalau tergabung di Komapres. Hal-hal kayak gitu tuh insya Allah gampang gitu. Cukup sekian sih Mbak Melan. Makasih. Oke, sangat konkret ya. Lebih dimudahkan dalam kita mungkin beasiswa atau proposal atau lain sebagainya. Kalau aku mau nambahin sih, apa motivasi aku ikut ke Filmapres gitu, karena aku mau menunjukkan ke teman-teman fakultas yang lain gitu bahwa ilmu pertanian itu penting dan ilmu pertanian itu wajib banget mengampus atau mendunia di kampus, mendunia di Yogyakarta dan lain sebagainya. Jadi saya yakin teman-teman teknik juga harusnya memiliki jiwa keteknikan bahwa ilmu teknik baik itu teknik sipil, elektro, mesin, TI itu juga mampu untuk kalian approve atau untuk kalian publish atau untuk kalian gencarkan di dunia perkampusan. Itu sih kalau tambahan dari aku. Gitu gimana Mas Alvin? Cukup Mbak Mila, terima kasih jawabannya. Alhamdulillah, semoga bisa menjadi langkah yang baik ataupun dasar yang baik untuk teman-teman Fakultas Teknik untuk bisa mengikuti kegiatan Komapres ke depannya. Oke, benar sekali. Makasih Mas Alvin yang sudah mewakili teman-teman teknik. Pertanyaan luar biasa. Benar sekali teman-teman teknik, ayo 2019 2020 ikut. Ini juga ada pertanyaan di chat dari Sayyidah Ilman. Ini dari fakultas apa ya? Dari fakultas Visipol. Oke, ada tamu juga dari Visipol. Ini Sayyidah Ilman, Nisa dari Visipol ada ingin bertanya di room chat. Izin bertanya Kak, bagaimana cara agar kita bisa fokus untuk bisa mengaktualisasikan diri dan tetap konsisten dari segi akademik dan non-akademik seperti organisasi. Apalagi di tengah pandemi seperti ini yang salah satu kendalanya banyak dari mahasiswa dan kawan-kawan kita yang sebenarnya memiliki bakat terpendam namun belum terlihat. Terima kasih. Jadi gimana cara mengaktualisasikan diri kita di akademik dan non-akademik, terutamanya di masa-masa pandemi gini. Oke, mungkin gantian dulu Mas Pasya, monggo bisa menjawab. Mas Pasya atau Mbak Ica dulu nih? Oke, Mas Pasya dulu, udah open mic. Bagaimana cara agar lebih fokus untuk bisa mengaktualisasikan diri dan tetap konsisten dari segi akademik dan non-akademik. Nah, jadi
mention yang sebelumnya saya sampaikan aja ya. Bagaimana cara yang fokus untuk bisa mengaktualisasikan diri. Nah, teman-teman, otomatis kan menjadi versi terbaik dari diri teman-teman masing-masing itu, teman-teman harus mengenali lebih jauh dulu nih. Teman-teman itu passionnya di bidang apa. Tapi gimana cara mengetahuinya itu, teman-teman sebelumnya harus banyak-banyak mencoba dulu. Mencoba banyak hal. Dari berbagai sisi. Misalnya dari psikol lebih suka nulis, misalnya lebih suka bicara, lebih suka orasi misalnya. Nah itu ya dikembangin aja gimana caranya mengeluarkan bakat-bakat itu ya kan sekarang kita dibuat harus lebih kreatif, menemukan cara-cara yang baru yang dulunya kita masih sering ketemu, sekarang ada banyak platform yang bisa dimanfaatin. Misalnya tadi suka nulis, kan banyak web ataupun sekarang banyak microblog yang bisa di-share di Instagram. Jadi punya kesempatan menuangkan kemampuannya lewat platform-platform online. Nah, jadi otomatis itu bakalan ke-publish juga berkaitan sama pertanyaan-pertanyaannya yang sebelumnya ditanyain sama Mas Alvin. Gitu. Jadi sekarang teman-teman harus kemampuan berpikir kreatifnya harus dibikin bekerja lebih keras. Itu sih. Jadi harus tadi mampu mengenali diri masing-masing dulu dan mampu berpikir lebih kreatif dari sebelumnya dan memanfaatkan platform-platform yang ada, terutama platform online. Tapi kalau tidak bisa online, misalnya kayak olahraga misalnya, nah itu bisa olahraga di rumah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan sampai keterbatasan ini membuat kita tidak berkembang. Jadi tantangannya akan lebih besar dan otomatis kemampuan yang kita raih ke depannya akan lebih baik atau bakalan di atas standar dari biasa-biasanya. Jadi mungkin lebih umum aja penjelasan dari saya, mungkin banyak perspektif baru dari teman-teman yang lainnya. Terus Oke, terima kasih Mas Fasyal. Selanjutnya bisa Mbak Ica mungkin yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Mbak Saidah. Oke, sebenarnya jawaban aku kurang lebih sama kayak Pasha. Aku setuju banget cara untuk menemukan bakat terpendam, terus bahkan memperlihatkannya, terus sampai bisa mengaktualisasikannya, terus sampai di fase konsisten, itu adalah mengenali diri sendiri. Benar banget. Jadi kenalin diri sendiri, yang salah satu caranya adalah dengan mencoba banyak hal. Biar kita tuh tahu maunya diri kita tuh di mana, enjoy-nya di mana. Nah, terus tambahan dari aku dikit aja sih, jangan pernah menggunakan indikator orang lain untuk diri kita sendiri. Karena kebanyakan kenapa bakat-bakat di dalam diri seseorang itu tidak muncul, padahal punya bakat terpendam, tapi akhirnya semakin terpendam, itu karena dia terlalu mengotakkan atau menggunakan indikator orang lain di dia. Kayaknya orang yang public speaking itu keren deh. Akhirnya dia maksa untuk bisa public speaking. Karena dia mikir indikator keren adalah public speaking. Atau kayaknya orang yang terbit jurnal itu keren deh. Jadi dia pakai indikator keberhasilan orang lain untuk dirinya. Sedangkan yang harusnya dijadikan indikator itu adalah indikator dari bakat itu tadi. Ketika kamu udah ngerasa kayak aku kayaknya passionate-nya itu di bidang melukis deh kayaknya gitu kan. Nah, ya yang jadi
indikator untuk suksesnya itu adalah step melukis itu, mulai dari kamu bisa main warna, terus akhirnya kamu ikut ke organisasi melukis, sampai akhirnya kamu join lomba gitu. Jadi indikator yang digunakan itu indikator bakat kamu, jangan bakat orang lain. Itu sih menurutku. Dan kalau misalnya kalian udah mengenali bakat dan udah tahu indikator yang digunakan itu adalah based on bakat kalian, akan mudah untuk konsisten. Karena kalian tahu bahwa kalian itu sedang di jalan kalian sendiri gitu. Aku harap bisa dipahamin ya teman-teman. Tapi intinya itu sih, intinya kenalin diri kalian. Kalau udah kenal, jangan pakai indikator orang lain, tapi pakai indikator kalian aja gitu. Oke, semangat. Oke, kayak gitu teman-teman, jawaban dari Mbak Ica dan Mas Pasha di The Best Version of You. Jadi kenali teman-teman, manajemen teman-teman sendiri, teman-teman bisa di mana, dan teman-teman bikin indikator versi kalian sendiri. Jadi kalian bikin sekolah, kalian yang ngelola, kalian yang sendiri yang main manajemen itu. Ada pertanyaan dari Fakultas Teknik ini, dari Mas Raihan. Teknik apa ya Mas? Kalau boleh tahu nih. Teman-temannya Alvin ya. Dari teknik elektro, Mbak. Oke, teknik elektro. Mas Raihan dari teknik elektro bertanya, kriteria prestasi yang diterima oleh Komapres itu seperti apa? Apakah prestasi ekspor itu diperhitungkan atau tidak? Terima kasih. Oke, disclaimer ya, sebenarnya yang menerima prestasi itu bukan Komapres. Sekali lagi, Komapres ini adalah yang berisikan finalis-finalis Filmapres tahun lalu, tahun ini 2021. Jadi kalau yang menerima prestasi adalah situ dari pihak panitia, pihak universitas. Entah itu LPKA atau PKM Center, kami juga belum tahu. Oke, gimana Mbak Ica dan Mas Pasha, apakah prestasi e-sport itu bisa diperhitungkan atau tidak? E-sport itu olahraga ya? Games gitu. Ya nggak sih, Mas? Iya ya, e-sport itu setahu aku kayak PUBG. Oh, benar nggak sih? PUBG dan Mobile Legends itu sama nggak sih guys, atau beda? Oke, mungkin Wah, aku nggak tahu. Itu coba benar Mbak kan? Ica dulu. Yang kayak gitu kan ya? Kalau setauku itu bisa sih, karena dalam kategori itu dalam kategori kejuaraan. Nah, tadi itu ada syarat kejuaraan itu cuman dia tingkat dari provinsi ya, Pasha, provinsi atau regional, atau mungkin kita bisa kolaps menjawabnya. Ya. Gimana? Ya benar. Ya, kalau kejuaraan itu, kalau lebih ya jawabannya kayaknya lebih baku ya ini. Soalnya sesuai sama ketentuan. Nah, kalau di ketentuannya itu dari kejuaraan. Nah, ini kalau prestasi e-sport kan ada tuh juara 1, 2, 3-nya. Nah, tadi nambahin yang kata Ica. Kalau di panduan itu tingkatannya itu mulai dari paling bawah itu tingkat kampus dulu. Tingkat kampus bisa. Ya, kampus, terus nasional, internasional, terus regional. Regional itu kumpulan dari beberapa negara. Kalau nggak salah sekitar 4 ya, Cak. Kalau regional itu. Nah, terus internasional. Berarti selagi masih ada selagi jelas itu juara 1, juara 2, atau juara 3, bisa ya, Pasha? Setahu kita. Ya. Itu jawabannya Mas Rehan, bisa. Karena saya juga punya teman ini dari FAI, itu dia pernah ngasih sertifikat itu lomba futsal kalau nggak salah. Dia dari FAI tapi dia lomba futsal, mungkin juara 1 nasional mungkin gitu, atau mungkin teman-teman yang ikut tapak suci atau apa nanti juara 1 provinsi itu juga boleh. Semua aja mungkin prestasi-prestasi yang sudah teman-teman dapatkan dari semester 1 hingga mungkin semester 5, apapun itu, mau itu panitia, nanti mungkin ada sertifikat ketua BEM mungkin, atau ketua DPM, ketua himpunan mungkin, kalau ada, dimasukin aja. Karena kita juga tidak tahu ya Mas Pasha, Mbak Ica, panitia itu menilainya ini berapa besarnya gitu. Karena kita kan juga nggak ngerti kalau yang besar ternyata ini, padahal menurut kita kayaknya enggak deh. Itu Mas Rehan, gimana Mas Rehan? Oh iya Mbak, baik Mbak. Bisa dipahamin, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin Mas Rehan ini jago ekspor ya. Oke. Waktu juga udah menunjukkan pukul 9.30. Saya tanyakan sekali lagi ke teman-teman Fakultas Teknik.
Saya tanyakan lagi ke teman-teman Fakultas Teknik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ada? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin sudah kita cukupi sesi sharing-sharing dan diskusi kali ini. Tapi sebelum kita tutup, sebelum aku serahkan lagi ke MC, aku minta Mbak Ica sama Mas Fasya kasih closing statement gitu, semangat yang menggugah teman-teman teknik untuk join Filmapres tahun depan. Ayo, monggo. Mas Fasya dulu deh, sebagai teknik engineer lah, engineer elektromedis. Oke. Nah, jadi benernya bener banget yang disampaikan sama Ketua BEM Fakultas Teknik, Mas Alvin. Jadi teman-teman Fakultas Teknik tuh emang punya banyak prestasi, punya banyak kemampuan, aktif organisasi sana-sini, terus aktif di kewirausahaan juga kayaknya. Terus jadi teman-teman Fakultas Teknik ini jangan cuman terkurung di dalam ruang segi 4. Ini buat semuanya aja. Jadi kita sebagai mahasiswa jangan sampai cuman terkurung di dalam sebuah ruang yang segi 4 yang sebut kelas maupun kamar kos mungkin. Jadi jangan sampai cuman terkurung di dalam aktivitas belajar mengajar, aktivitas lab, sibuk praktikum, aktivitas di laboratorium. Jadi kita harus mengembangkan untuk mengeluarkan potensi yang kita miliki. Jadi setiap orang itu pasti punya keahliannya masing-masing dan itu harus ditemukan dan harus dikembangkan. Dan terus jangan sampai keahlian yang sudah kita miliki hanya untuk menguntungkan bagi diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Jadi jangan sampai kita hanya diam di tempat dengan kondisi yang kita miliki sekarang ini, tapi jangan mudah puas dengan yang kita miliki dan mencari lebih banyak kesempatan di luar sana. Dan harus motivasinya harus bisa mendapatkan banyak hal yang belum pernah kita dapatkan. Oke, makasih Mas Fasya sebagai engineer diploma sudah menyampaikan perwakilannya. Monggo Mbak Ika yang mewakili sosial nih HI, monggo. Oke, motivasi. Semangat aku untuk teman-teman teknik. Kenapa kalian harus ikut Filmapres tahun depan adalah kalian harus buktikan pertama ke fakultas lain kalau fakultas kalian itu bagus. Aku setuju sama Mela tadi karena sebenarnya kalau diingat-ingat juga salah satu alasan kenapa aku semangat untuk ikut Filmapres, aku pengen buktikan HI UMY itu bukan kaleng-kaleng. Jadi kita bisa buktikan ke prodi lain, terus akhirnya nanti kita bisa buktikan ke fakultas lain, sampai akhirnya kalau misalnya teman-teman lanjut ke tingkat universitas, dan tahun depan itu Mapres Univ dari teknik, kalian bisa tunjukin ke universitas lain, bahwa anak teknik UMY itu sekeren itu loh, prestasinya di mana-mana, dan bahkan kalau misalnya kalian bisa bawa UMY jauh lebih keren lagi ke tingkat nasional, kalian udah membuktikan bahwa alma mater kalian itu membanggakan gitu. Jadi alasannya adalah karena kalian harus buktikan kalau anak UMY itu hebat, kalau anak teknik itu hebat, dan nggak ada yang bisa menjatuhkan kita karena kita ini ya ada suara-suara dari hati. Nggak ada yang bisa menjatuhkan kita kalau kita swasta, nggak ada yang bisa menjatuhkan kita karena kita fakultas teknik, atau karena kita dari prodi biasa aja, itu nggak ada yang bisa menjatuhkan, karena kita dibuktikan gitu. Kita sudah membuktikan maksudnya, kalau kita bisa. Itu sih, jadi semangatnya adalah buktiin kalau kalian tuh keren,
lebih keren dari anak Harvard, lebih keren dari anak Oxford. Oke, aku tunggu teman-teman di Filmapres tahun depan. Semangat. Terima kasih Mbak Ica, Mas Fasya. Semangatnya Mbak Ica, kayaknya aku jadi pengen daftar lagi nih Mbak. No, aku mau lulus aja deh. Oke, gitu teman-teman dari Fakultas Teknik. Jadi besar banget harapan kita. Meskipun kita di sini dari panitia dari Kemapres tidak ada yang dari Fakultas Teknik, tapi kita sesemangat itu loh nyari ini gimana ya, nyari Fakultas Teknik gitu nggak ada relasi. Akhirnya ya saya kita menghubungi dari BEM-nya gitu. Jadi sesemangat itu kita berkunjung ke teknik. Jadi teknik juga harus sesemangat itu menunjukkan kemampuan ilmu-ilmu teknik untuk kampus, dan kalian buktikan ilmu-ilmu kalian itu bisa membantu masyarakat. Karena kalian berguna, berarti kalian sudah menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Mungkin itu dari saya. Saya juga ada sedikit quotes sedikit ini. Saya lupa ya di PowerPoint saya waktu itu ya. Intinya gini, jangan pernah kalian itu menunggu peran seorang di dalam suatu kegiatan, tapi jadilah peran di dalam kegiatan tersebut. Jadi jangan pernah nunggu-nunggu, temanku nggak daftar. No, kalian jadilah peran di situ. Karena kalian yang ditunggu, kalian yang menjadi tokoh. Oke. Saja dari saya. Untuk teman-teman dari Fakultas Teknik, kami ucapkan terima kasih. Semangatnya luar biasa. Teman-teman BEM juga saya ucapkan terima kasih karena sudah larut malam ini mau menerima kita. Mungkin itu saja, karena tadi saya juga tidak membuka salam, jadi saya tidak menutup juga dengan salam. Saya hanya mohon pamit, dan jika ada salah kata dari saya, tentu salah dari saya sendiri, dan kebenaran itu datang dari Allah. Sekian, saya kembalikan ke MC, Mbak Widya. Terima kasih Mbak Melania Istiratnawati. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi juga. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Hadirin dipersilahkan untuk on-cam. Oke, nanti mungkin yang screen bisa dari Kemapres saja ya Mbak Widya, atau mungkin nanti dari BEM juga ada dokumentasi, boleh silahkan. Mas Rehan, Mbak Gita, monggo, atau teman-teman siapa saja yang mau screen, semuanya mau screen juga boleh. Oke. Bisa diaba-aba Mas Rehan mungkin. Atau Mbak Gita deh, dia aba-aba Mbak Gita. Oke, masih ditunggu ya teman-teman yang mau on cam, silakan. On cam semua dong teman-teman biar seru. Saya juga mau lihat nih teman-teman teknik. Ya. Oke. Sudah ya? Aku hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Ganti gaya semuanya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Gita. Nanti mungkin saya bisa share dokumentasi ini melalui Ketua BEM. Teman-teman yang Komapres jangan keluar Zoom dulu ya. Thank you. Selanjutnya acara penutup. Hadirin yang berbahagia, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara ini, yaitu penutup. Sebelum menutup acara ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia penyelenggara, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman teknik. Makasih Mbak Mela. Ya. Terima kasih semua Mbak Mela. Mas Alvin, terima kasih banyak Mas Alvin dan teman-teman BEM.
Terima kasih Mbak Melania. Terima kasih sama-sama Mas Revan. Semoga Terima kasih, Mas bertemu kembali. Revan. Ya. Izin meninggalkan forum teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Jangan lupa fallback ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdan bisa live, Abdan.